Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat jasmani maupun rohani kita, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan semangat untuk bermuajahah untuk mendengarkan kajian sirah yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Daniel, melanjutkan kajian sebelumnya. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah mulai fase di Madinah, yang sudah mulai tahun 1 atau 2 Hijriah insyaallah. Tafadhol Ustaz Daniel, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, melanjutkan pertemuan yang tertunda sebetulnya. Harusnya kemarin ini sudah terselesaikan, tapi karena satu lain hal jadi tidak bisa disampaikan di pertemuan kemarin. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki izin ya untuk berperang, dan sekali lagi izin ini sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Hajj ayat 39 sampai ke ayat 40, di situ ditegaskan bahwa izin perang ini reaksi. Jadi bukan aksi tapi reaksi. Kenapa kemudian disebut reaksi? Ya karena yang bikin ulah pertama kali ya orang-orang musyrik. Mereka kemudian mengintimidasi kaum muslimin, mereka kemudian memperlakukan sangat tidak manusiawi orang-orang muslim, bahkan mereka kemudian sampai pada membunuh orang-orang muslim, bahkan sampai pada akhirnya mengusir orang-orang muslim dari kota Mekah. Setelah diusir orang-orangnya, tanah-tanah orang-orang muslim yang ada di Mekah kemudian dicaplok, diakuisisi oleh orang-orang musyrik. Ya, ini kan bentuk perbuatan, perlakuan yang sangat tidak beradab, sehingga Allah Azza wa Jalla setelah melihat skill, melihat kemampuan, melihat komitmen, melihat ketaatan, melihat kualitas iman, kualitas amal soleh kaum muslimin, akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada kaum muslimin untuk berperang. Dan perlu garis bawahi, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bukan jumlah pasukannya, bukan kekuatan logistiknya, bukan kelengkapan senjatanya. Ketika Allah Azza wa Jalla melihat ketaatan, keislaman, keimanan, baru izin perang Allah berikan. Setelah pancaroba pemboikotan, pancaroba hijrah ke Taif, ke Habsyi, kemudian pancaroba ketika hijrah ke kota Madinah, semua itu kemudian memberikan simpul-simpul sederhana bahwa umat muslim sudah siap jika kemudian diwajibkan perintah perang, dan itu terbukti. Akhirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat secara umum Allah izinkan untuk berperang sebagai bentuk reaksi atas tindakan yang tidak manusiawi, tindakan yang di luar batas nalar manusia yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin secara umum. Allah a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah izin sudah turun, maka dimulailah ekspedisi demi ekspedisi nantinya. Nah, seperti apa saja ekspedisi yang dimulai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja ekspedisi yang Nabi turut serta dan Nabi tidak turut serta di dalamnya, nanti kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini insya Allah. Namun sebelum jauh ke ekspedisi atau peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan atau yang Nabi perintahkan, kita awali dulu dengan satu poin nih, bahwa
Islam ketika menganjurkan berperang tentu punya tujuan. Selain hanya karena reaksi, ada beberapa tujuan yang kemudian didapatkan dari aktivitas peperangan. Tujuan yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, adalah menegakkan fitnah dan menegakkan hukum. Mencegah fitnah dan menegakkan hukum. Ayat yang kemudian dikutip di surat Al-Anfal ayat 39, Allah Azza wa Jalla tegaskan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Maka perangilah mereka sampai tidak lagi muncul, tidak lagi terjadi, tidak lagi ada yang namanya fitnah. Fitnah di sini diartikan sebagai kekufuran, diartikan sebagai kedurhakaan, diartikan sebagai kezaliman. Jadi banyak itu makna fitnah di dalam ayat ini. Tapi secara umum, fitnah adalah bala atau ujian. Makna secara umum atau secara bahasa, bala atau ujian. Tapi di dalamnya mengandung kedurhakaan, mengandung kekufuran, mengandung kemaksiatan. Jadi fitnah harus dicegah. Fitnah harus dicegah. Termasuk pembunuhan secara membabi buta. Termasuk di dalamnya adalah pengusiran kaum muslimin dari kota Mekah, diusir oleh orang-orang Quraisy. Itu pun bentuk dari fitnah, bentuk dari kedurhakaan, kekejaman, kezaliman. Jadi fitnah semua hal yang berkaitan dengan keburukan atau identik dengan keburukan itu dimana fitnah dalam ayat ini. Sehingga tujuan perang adalah menghindarkan fitnah, mencegah fitnah, jangan sampai ada kezaliman. Jangan sampai ada yang diusir. Jangan sampai ada yang diperlakukan sangat tidak manusiawi. Jangan sampai ada lagi. Maka supaya tidak ada kezaliman, tidak ada yang namanya intimidasi, tidak ada yang namanya penganiayaan, maka harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Harus mengangkat senjata. Karena tidak mungkin melakukan perlawanan tanpa membawa senjata juga. Itu harus ada senjata. Tetap perangkat manusiawi harus ada. Senjatanya, tamengnya, tombaknya, panahnya harus komplit untuk melakukan perlawanan. Maka waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi yang namanya fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, menegakkan hukum. Ini diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 105. Kata Allah Azza wa Jalla, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Kata Allah Azza wa Jalla, yang namanya Al-Quran, yang namanya kitab suci itu fungsinya litahkuma bainan nas, untuk menjadi hukum di tengah-tengah manusia. Bima arakallah, yang telah Allah wahyukan kepadamu. Nah, poinnya teman-teman yang Allah muliakan, ketika wahyu ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat manusia secara umum, kan penolakan banyak. Kata Nabi Allah Muhammad, ini tidak boleh, ini harus diyakini, ini tidak boleh diyakini. Itu muncul banyak penolakan. Jika tidak ada perlawanan secara fisik, maka poin-poin hukum ketika berbicara khamr haram, ketika berbicara babi haram, ketika berbicara zina haram, ketika berbicara membunuh haram, ketika berbicara judi haram, kalau itu kemudian ada perlawanan dari orang-orang yang pro dengan yang tadi disebutkan, maka mau tidak mau harus ada upaya paksa, harus ada upaya hukum, harus ada upaya yang sifatnya menggunakan kekerasan atau ketegasan berupa kekerasan. Contoh sederhana, misalkan teman-teman yang Allah muliakan, ketika orang mabok, maka harus dipukul, harus dicambuk. Kan kaidahnya begitu. Kalau ada orang mabok, cambuk. Tentunya harus dicambuk oleh Mahkamah Konstitusi yang jelas. Tidak boleh asal orang punya kegelisahan main asal cambuk sini, tidak boleh, karena hukum cambuk hanya boleh dilakukan oleh lembaga hukum yang sangat resmi. Jadi di luar itu tidak bisa. Termasuk rajam juga sudah dilakukan dalam mekanisme hukum yang formal, sehingga kalau tidak ada hukum yang formal yang mewadahi atau menaungi rajam, tidak bisa dilaksanakan rajam tersebut. Nggak bisa ormas, nggak bisa yayasan, nggak bisa. Harus lembaga hukum yang memang punya perangkat resmi dari sebuah negara. Nah, ketika itu pun ditolak, maka mau tidak mau harus muncul ketegasan dalam bentuk perang. Semisal, contoh, misalkan, teman-teman yang Allah muliakan, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu muncul fenomena. Fenomenanya adalah ada orang-orang yang mereka tidak mau bayar zakat. Dan sebetulnya ini punya logika sendiri ya, cuman logikanya salah.
Jadi kata orang-orang yang tidak mau bayar zakat, itu mereka punya argumentasi begini. Kata mereka, kami ini Abu Bakar bukan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Itu kata mereka. Kata orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Kata mereka, kami ini bukan tidak mau bayar zakat. Kami ini komitmen dengan sunnah Nabi. Kami zakat hanya kepada Rasul. Dan itulah yang tertulis dalam kitab, yang tertulis dalam hadis, dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami akan dikenai zakat manakala Nabi perintahkan. Berarti zakat yang kami keluarkan itu ketika ada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sudah wafat, maka zakat dihapus. Bagi kami tidak punya kewajiban zakat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang-orang dengan logika seperti ini banyak. Walaupun tidak dominan, tapi banyak orang-orang yang punya logika. Kami zakat hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah wafat, maka kami tidak lagi mau berzakat karena tidak ada kewajiban zakat. Lawang Nabinya sudah meninggal. Maka Abu Bakar radhiyallahu an mengumpulkan pasukan dan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Maka perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum. Orang nggak mau bayar zakat, turun pasukan. Termasuk juga teman-teman yang Allah muliakan, ketika ada penolakan terkait dengan kisos. Ya. Ada yang bersalah dari satu suku, dari satu kabilah, kemudian mau dihukum, maka pasukan kabilahnya membela. Ini kan mau tidak mau ada ketegasan secara hukum. Jadi tidak bisa kalau ketegasan tersebut tidak dilakukan oleh kaum muslimin, manakala ada hukum yang terhambat untuk diamalkan, terhambat untuk dilaksanakan, maka perlu ada ketegasan yang berbicara tentang kekuatan. Dalam hal ini Allah. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, mencegah kerusakan. Ini bentuk juga dari kedzaliman sebetulnya, cuman kedzalimannya lebih kepada yang sifatnya tidak hanya manusia tapi alam, lingkungan. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 251 Allah Azza wa Jalla tegaskan, walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Maksudnya gini, Allah ketika melihat ada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka akan Allah pilih beberapa orang yang komitmen, yang istiqomah di dalam mempertahankan kesejahteraan, dalam mempertahankan kemakmuran. Itu rumusnya. Jadi kalau ada muncul keganasan, kejahatan, kedurjanaan yang merusak bumi, maka akan Allah pilih beberapa orang yang masih istiqomah, masih komitmen. Kalau dalam bahasa hadis ada kalimat ini, teman-teman. Kata Nabi SAW, idza fasada ahlu Syam, jika rusak penduduk Syam, fala khairu fikum, maka kalian tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Maka kata Nabi di ujung hadisnya, iman itu adanya di negeri Syam. Iman itu adanya di penduduk Syam. Nah ini poinnya teman-teman yang Allah muliakan. Ketika ada orang-orang yang berbuat keganasan, berbuat kerusakan, maka Allah pilih orang-orang yang komitmen dalam kebaikan, komitmen di dalam iman. Sampai dalam hadis tadi yang saya sebutkan ada kalimat begini. Wala yazalu unasun min ummati mansurina. Kata Nabi SAW, la yazalu, tidak akan berhenti. Akan ada terus-menerus unasun manusia min ummati, dari umatku, mansurina, yang Allah tolong. Dan itu berlaku ketika Nabi SAW membahas negeri Syam. Jadi negeri Syam dibahas, oleh Nabi ada kalimat tadi, mansurina. Orang-orang Syam itu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Yang lain berbuat kerusakan, tapi ada orang-orang yang berbuat keberesan, orang-orang yang berbuat kesejahteraan, kemakmuran. Maka orang-orang yang komitmen dengan keberesan ini, merekalah yang melakukan perlawanan. Supaya yang berbuat kerusakan dicegah, diminimalisir oleh orang-orang yang berbuat sebaliknya dari kerusakan. Dan tentu ini adalah izin Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah tidak mengizinkan yang ditolong ini melawan orang-orang yang ganas, melawan orang-orang yang jahat, maka kata Allah Azza wa Jalla, la fasadatil ardu, maka bumi rusak sudah.
Kalau tidak ada orang yang kemudian mengkanter aktivitas perbuatan orang-orang yang jahat yang merusak bumi. Kalau diam, rusak sudah semua. Maka perlu ada orang-orang yang terjun ke medan perang, bawa senjata untuk memastikan tidak ada lagi kerusakan di muka bumi. Apapun bentuknya, teman-teman. Apapun bentuknya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang keempat adalah ujian atau pendidikan. Ada ibarah, ada ibrahnya, Masya Allah. Jadi dalam peperangan itu pastinya ada ujian. Karena yang namanya perang kan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta, beresiko mati, itu kan tantangan luar biasa. Sampai ada seorang sahabat yang ngundur-ngundur perang, sampai akhirnya ketinggalan, sampai akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat. Dan itu dihukum oleh Nabi SAW sampai 50 hari. Nggak diajak ngobrol, nggak diajak diskusi, bahkan mengucapkan salam pun tidak ada orang yang mau menjawab salam orang itu. Dalam sejarah tercatat ada 3 orang yang kemudian masyhur ya, yang tidak ikut perang, kemudian akhirnya dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Karena perang memang ujian, pilihan dilematis antara kepentingan pribadi dengan kepentingan agama. Ada beberapa sahabat yang terjebak ya, khilaf begitu. 3 di antara mereka, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Itu kan ujian berat. Musim panas, musim dingin, musim panas, musim panas, kemudian paceklik luar biasa, kemudian kekurangan logistik, kemudian kondisi jalanan sangat terjal, dibandingkan dengan duduk di rumah, bisa makan, bisa minum, ditemani anak istri, tidak kepanasan, tidak kerepotan. Tentunya kan pilihannya dilematis. Mau berangkat dengan kondisi babak belur, susah payah luar biasa, atau bertahan. Ka'ab bin Malik agak maju mundur. Yang lain sudah siap, dia baru belanja pedang. Yang lain sudah berangkat, dia baru bersiap-siap. Yang lain sudah jauh, dia baru mau mulai jalan. Akhirnya Ka'ab bin Malik tidak jadi berangkat, dan Allah berikan hukuman. Maka ini perang ujian. Sampai nanti bisa disandingkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Sampai ada kalimat kutiba alaikumul qital. Sampai dilanjutannya asa antakrahu syai'a, dan seterusnya wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Sebagai tambahan ada di surah Muhammad ayat 4 sampai ayat 5. Itu berbicara tentang ujian. Termasuk juga pendidikan, Bapak Allah muliakan, karena dalam perang pastinya ada tema-tema pendidikan. Ada tema-tema pengajaran taujih dan juga tarbiyah dari Nabi SAW kepada para sahabat, itu pasti. Jadi perangnya kaum muslimin itu tidak hanya sekedar bunuh orang, dah. Justru perangnya kaum muslimin selain mendapatkan ujian, juga di situ ada nilai pendidikan yang terkandung, dan nilai pendidikan itu sedemikian rupa dirasakan oleh para sahabat. Dan itu membuat kekuatan iman makin bertambah, ketawakalan makin bertambah, maksiat makin dihindari, karena ketika ada satu maksiat yang dilakukan oleh prajurit, maka itu akan berdampak pada pasukan secara keseluruhan. Itu yang terjadi dalam pasukan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, itu untuk membuka tabir kemunafikan. Jadi tesnya orang-orang munafik ya ajak perang. Kalau tesnya orang-orang munafik diajak sholat zuhur, nggak ada yang gagal, pasti lolos semua. Kalau tesnya orang-orang munafik dengan sholat asar, sholat maghrib, pasti lulus semua. Kalau tesnya orang-orang munafik dengan sedekah, bisa jadi masih bisa spekulasi. Tapi kalau diajak perang, orang-orang munafik pasti kagak mau. Nggak mau. Sama sekali tidak mau. Makanya nanti dalam perang Uhud, teman-teman yang Allah muliakan, harusnya 1.000 orang kaum muslimin dalam perang Uhud. Namun seiring berjalan, terutama di tengah perjalanan, yang tadinya jumlahnya 1.000, yang 300 pulang. Yang sisa tinggal 700. Nah, itulah pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud. Yang 300 pada kemana? Pulang lagi ke kota Madinah. Kenapa pulang? Karena yang jadi tokohnya ngajak pulang, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, itu yang ngajak pulang.
Berarti teman-teman yang Allah muliakan, kalau berdasarkan perang Uhud, kita dapati ada 300 orang yang mangkir dari perang Uhud, kita bisa simpulkan bahwa setidaknya ada 300 orang munafik yang saat itu hidup, yang saat itu berinteraksi, yang saat itu bermuamalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 300-an orang. Itu di awal-awal tahun tinggal di kota Madinah. Kebayang bagaimana caranya dan bagaimana antusiasnya orang-orang munafik untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau diajak perang pasti mangkir, ada aja alasan. Dan itu ketika diajak perang baru kelihatan mana yang muslim, mana yang munafik. Kalau yang muslim, sami'na wa ata'na. Kalau yang munafik, ya gitulah. Mereka pura-pura iman, padahal mereka tidak beriman sama sekali. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi bahasa Quran indah. Kata Allah Azza wa Jalla, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Ini bahasa Quran tuh halus, nyindirnya tuh nampol, tapi nggak kerasa nyindir atau nggak kerasa nyerang. Kata Al-Quran ini, hatta yamizal khabith minat tayyib. Sehingga terpisah, sehingga tersortir al-khabith yang buruk dalam kurung munafik, minat tayyib dari yang baik dalam kurung yang beriman. Yamiz ini gini Pak, saya kasih ilustrasi. Persis kayak inian, saringan, kayak saringan. Jadi yang jatuh itu yang halus, Yang tidak jatuh itu yang ada di ada di saringan. Kalau saya bilangnya di Cianjur ayakan. Ya saringan. Jadi yang halus pasti jatuh. Dan yang tidak halus pastinya akan tertahan di saringan. Itu untuk kelihatan, oh ternyata ini yang munafik gitu. Karena kalau tidak digituin nggak akan nampak kemunafikannya. Jadi ya mizal khabith minat tayyib, yang buruk jadi kelihatan dari yang baik. Yang tadinya mana buruk mana baik susah diidentifikasi. Lawang munafik, sholat semuanya, zakat semuanya, haji semuanya, katakanlah begitu. Kok bisa? Bagaimana cara membedakan ini munafik ini bukan munafik? Ajak perang, karena orang munafik tidak mau perang. Itu faktanya. Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kemunafikan menjadi tantangan tersendiri ya di kota Madinah. Kehadirannya menjadi duri dalam daging, musuh dalam selimut, sehingga dibutuhkan cara jitu untuk mengetahui sifat aslinya orang-orang munafik. Dan perintah perang merupakan cara yang paling efektif untuk mengetahui kemunafikan seseorang. Perang Uhud, perang Tabuk itu di antara bukti kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka tinggal di kota Madinah. Ada perang Uhud, juga ada perang Tabuk. Kalau perang Uhud 300-an, kalau perang Tabuk sekitar 80-an orang. Jadi kalau ditotali perang Uhud dengan perang Tabuk 380-an orang. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain yang kemudian ya tidak begitu tercatat di dalam literatur sejarah. Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk baru dalam pembahasan perang. Itu 5 tujuan perang yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, mencegah fitnah, menegakkan hukum, mencegah kerusakan, ujian dan pendidikan, termasuk yang terakhir, membuka tabir kemunafikan. Nah, kita masuk pada Ghazwah dan Sariyah. Teman-teman yang Allah muliakan, dua istilah ini, Ghazwah dan Sariyah, itu sama saja artinya adalah perang. Baik Ghazwah bermakna perang, Sariyah pun bermakna perang. Terus bedanya di antara keduanya apa? Ghazwah itu peperangan yang Nabi turut serta di dalamnya. Jadi kalau Nabi turut serta di dalam peperangan, maka perang tersebut akan dikenal dengan istilah Ghazwah. Kalau Nabi turut serta. Contohnya perang Badar itu Ghazwah. Kenapa? Nabinya ngikut. Kemudian perang Uhud itu Ghazwah. Kenapa? Nabinya ngikut. Perang Tabuk, perang Hunain, apalagi perang Khaybar itu semuanya disebut Ghazwah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya ngikut.
Sekarang sebaliknya, Nabi tidak turut serta dalam peperangan. Artinya Nabi tetap tinggal di kota Madinah, Nabi menyiapkan pasukan, mengangkat pemimpin pasukan, kemudian pemimpin ini ditugaskan untuk melakukan pembebasan ke tanah yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kemudian sudah berhasil atau tidak, itulah itu persoalan. Kalau atau berhasil ya, semisal dengan perang Mu'tah itu syariah, tapi berhasil misalnya. Atau peperangan, nanti dijelaskan lebih detail peperangan syariah, beberapa peperangan yang kemudian Nabi tugaskan, beberapa ekspedisi yang Nabi tugaskan para sahabat untuk melakukan pembebasan terhadap daerah-daerah tertentu atau perampasan terhadap orang-orang Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam. Ada yang berhasil, ada yang gagal, biasa namanya juga perang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau di total Ghazwah itu sekitar 27 Ghazwah. Ini saya ambil dalam kitab Al-Maghazi yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq ini punya kitab tentang sejarah yang terkenal, satu As-Siyar, yang kedua Al-Maghazi. Al-Maghazi ini setahu saya itu ditemukannya di Jerman. Kitab Al-Maghazi ini baru ditemukan di kota Jerman. Makanya oleh jadinya kitab Syarah Ibnu Hisham. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, adapun syariah, total syariah sekitar 47-an. Total syariah itu 47. Jadi 27 tambah 47 totalnya 74. Itu dalam kitab Al-Maghazi. Tapi dalam penjelasan Syekh Wahid Abdus Salam Bali, jumlah syariah itu totalnya 73. Total syariahnya 73. Jadi bahkan hampir mendekati total peperangan yang Nabi SAW baik Ghazwah maupun syariah. Karena menurut Al-Maghazi, Ghazwahnya 27, syariahnya 47 kurang lebih. Tapi menurut Syekh Wahid Abdus Salam Bali justru bukan 47, 73 syariah yang Nabi SAW kirim untuk suatu daerah, suatu tempat. Ya Allah alam pastinya ini khilaf rasa-rasa ya dalam pendapat para ulama sejarah. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita cek lah ya, 74 katakan ambil yang minimal saja ya, 27 tambah 47 totalnya 74. 74 ini kemudian nanti kita bagi 10 tahun. 74 kali Nabi berperang, baik Ghazwah maupun syariah, kemudian dibagi 10 tahun. Berarti dia baginya 120 bulan. Itu saya hitung teman-teman, sekitar 1,6 bulan. Jadi kalau dibikin rata-rata, ini kalau dibikin rata-ratanya, Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam perang itu per 1 bulan 1,6 bulan. Setiap 1,6 bulan perang, 1,6 bulan perang, luar biasa itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa hebatnya dalam kacamata saya. Kenapa? Karena beliau tampil sebagai sosok yang betul-betul sempurna. Urusan rumah tangga, contohnya Nabi. Urusan fikih, contohnya Nabi. Urusan akhlak, contohnya masih Nabi. Urusan akidah, masih Nabi juga contohnya. Bahkan urusan perang, referensi contohnya tetap ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya kualitas Nabi, kapasitas Nabi. Jadi wajar ya kalau jadi Nabi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara Ghazwah dan syariah tersebut, di antara yang perdana sekali, ya perdana betul, itu disebut dengan Perang Abwa. Perang Abwa, atau juga Perang Wadan. Perang Abwa atau Wadan.
Teman-teman yang Allah muliakan, Abwa atau Wadan ini, Abwa di daerah Wadan, ya, Wadan ada Abwa di dalamnya, itu berjarak hanya 6 mil. Hanya 6 mil. 1 mil itu 1,5 kilometer. 6 mil berarti sekitar 90-an kilometer. Kurang lebih ya, wallahu alam pasti. Nanti silakan cek saja di Google Map. Saya sampai ngecek itu sekitar 2 jam 34 menitan. Kalau naik kendaraan sudah 4, tapi ini kalau naik kuda ya lebih lama tentunya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memimpin jumlah pasukan muslim sekitar 200 kavaleri. Berarti Abwa ini masuknya Ghazwah. Abwa ini masuknya Ghazwah, bukan Sariyah. Kenapa? Nabi turut serta di dalamnya. Maka perang Abwa adalah peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pertama kali sekitar jaraknya 6 mil dari kota Madinah, membawa 200 kavaleri penunggang kuda, namun tidak terjadi peperangan. Nggak jadi peperangan. Bahkan di perjalanan Nabi Allah Muhammad SAW bertemu dengan Bani Zomrah. Bani Zomrah dari Bani Kinanah. Kinanah itu keturunan dari Nabi Ismail juga ya alaihi salam. Maka kata Nabi kan wastofa min bani Kinanah, wastofa min bani Ismail al-Kinanah. Dan Allah memilih di antara keturunan Ismail seorang keturunan yang bernama Kinanah. Jadi Kinanah ini memang masih Ismaili lah, masih Ismail. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad tidak jadi perang dengan orang-orang Quraisy, tetapi beliau akhirnya menjalin kerjasama dengan orang-orang Bani Zomrah dari Bani Kinanah. Dan ini menjadi tambahan kekuatan kaum muslimin di Madinah. Kenapa jadi tambahan kaum muslimin di kota Madinah? Karena kota-kota penyangga lah katakan itu. Kota-kota penyangga atau kabilah-kabilah penyangga kota Madinah itu satu demi satu akhirnya berafiliasi kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Sehingga ini memudahkan kaum muslimin jika ada serangan dari luar secara mendadak, ya pasti serangan mendadak, nggak mungkin dikasih tahu dulu. Ada serangan, maka kabilah-kabilah di perbatasan atau di kota-kota penyangga itulah yang kemudian melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Bani Zomrah sudah Muslim, kemudian ada pasukan yang akan datang dari kota Madinah melewati Bani Zomrah, maka Bani Zomrah punya kewajiban untuk memberikan informasi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lost, jangan sampai lewat. Karena ini beresiko terhadap kedaulatan kota Madinah. Maka pentingnya kota-kota penyangga, pentingnya kabilah-kabilah penyangga bagi kota Madinah itu sama pentingnya seperti kota Madinah itu sendiri. Walaupun kota-kota atau kabilah-kabilah penyangga, tapi sama pentingnya dengan kota Madinah itu sendiri. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, perang ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Safar. Dan ini menjadi debut pertama perang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Perang pertamanya Abwa, dan Nabi SAW terus serta di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua setelah Ghazwah adalah Sariyah. Jadi Ghazwah yang pertama Abwa, yang Sariyah yang pertama itu Nabi SAW mengutus pasukan ke daerah Zuhfah atau Rabil atau Zuhfah, antara Rabi atau Zuhfah gitu ya. Itu mengirim 60 personil, 60 orang. Nabi tidak terus serta dalam hal ini, dalam peperangan ini. Jadi ini sebatas Sariyah saja. Nabi perintahkan 60 orang untuk berangkat ke Zuhfah. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turut serta. Pasukan ini dipimpin oleh Ubaidah bin Harith dengan membawa bendera putih. Jadi bendera putih ada tulisan La ilaha illallah. Nanti kita bahas beberapa hadis berkaitan dengan benderanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Ubaidah bin Haris, berarti ini saya simpulkan saja. Ubaidah bin Haris adalah orang pertama yang ditugaskan oleh Nabi menjadi panglima perang untuk misi ya, untuk misi di Zuhfah. Misinya di Zuhfah. Dan itu hanya membawa 60 orang saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pasukan muslim saat itu yang cuma 60 orang, itu harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebanyak 200 orang.
Luar biasa. 60 lawan 200 berarti sekitar 3 kali lipat lebih dikit. Karena kalau kali 3 kan sudah 180. Ini 200, berarti 3 kali lipatan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam pasukan tersebut ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau di perang Abwa itu tidak terjadi pertempuran, sehingga tidak ada yang lempar senjata, tidak ada yang ngacungin pedang, tidak ada yang lemparin panah. Nggak terjadi peperangan. Tapi mereka mengadakan kerjasama dengan Bani Zumrah dari Bani Kinanah, itu dalam perang Abwa. Dalam perang dalam Sariyah Juhfah ini terjadi kontak fisik, walaupun memang tidak sampai berhadap-hadapan, tapi kontak fisiknya jarak jauh, lempar-lemparan panah. Dan orang yang pertama kali melemparkan anak panahnya di tengah-tengah kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ubaidah bin Haris, panglima pertama yang diutus oleh Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat pertama yang melemparkan anak panahnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Wah, ini dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena orang pertama selalu dikenang. Selalu dikenang. Walaupun mungkin tidak banyak yang tahu. Itu salahnya karena tidak baca sejarah. Tapi orang yang pertama tuh pasti akan dikenang. Kayak sama seperti hanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang selalu membanggakan diri. Saya adalah, bukan membanggakan dalam artian sombong itu, tapi dalam rangka motivasi. Saya adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panah di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu sudah disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Sariyah yang pertama ini selesai, ya terjadilah kontak fisik, lempar-lemparan panah, tapi tidak sampai pertempuran yang sengit gitu, enggak seperti perang Badar lah. Cuma lempar-lempar anak panah, tapi kan lumayan. Lempar-lemparan anak panah kan kalau nancep lumayan. Ya kalau nggak nancep ya aman, tapi kalau nancep ya lumayan. Berapa senti harus tembus gitu. Setelah selesai Sariyah Juhfah, kemudian Nabi SAW mengirim kembali Sariyah yang lain. Jadi sekembalinya dari Abwa, Nabi SAW pulang dari Abwa setelah ketemu dengan Bani Zumrah, mereka menyatakan masuk Islam, Nabi pulang, kemudian Nabi menyiapkan lagi personil sekitar 30 orang. 30 orang. Jadi Sariyah Ubadah bin Haris sudah pulang juga, Nabi juga sudah pulang. Dalam satu riwayat disebutkan hampir berbarengan, tapi dalam riwayat yang lain runut. Jadi Abwa dulu, Nabi pulang, baru ngutus Ubaidah bin Haris, baru kemudian ngutus Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, khilaf para ulama, ini perlu saya tegaskan dulu teman-teman, khilaf para ulama adalah antara Sariyah Ubaidah bin Hariskah yang pertama kali diutus, atau Sariyahnya Hamzah bin Abdul Muttalibkah yang pertama kali diutus. Nah, ini khilafnya terjadi. Jadi ada yang bilang Ubaidah bin Haris, ada yang bilang Hamzah. Itu diantara pendapat ulama sejarah yang menyebutkan panglima pertama yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pasukan pertama yang diutus oleh Nabi. Yang satu bilang ini pasukannya Ubaidah bin Haris ke Juhfah. Yang lain bilang ini pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib gitu, menuju Siful Bahri, menuju tempat yang ditujunya Siful Bahri. Jadi kalau Ubaidah bin Haris ke Juhfah, Hamzah ke Siful Bahri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini khilaf terjadi di kalangan para ulama. Mana yang kemudian lebih duluan, lebih tepat begitulah. Tapi kalau kita akomodir ya bisa jadi dua-duanya, gitu. Bisa jadi dua-duanya. Saya ulang, bisa jadi dua-duanya. Yang satu Ubaidah bin Haris ke Juhfah, satu lagi dikirim ke Siful Bahri, karena tujuannya jelas berbeda. Allahu a'lam. Pokoknya dua-duanya lah, ini paling awal-awal gitu. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang jadi pimpinan saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, membawa 30 orang personil menuju Siful Bahri. Pasukan muslim berhadapan dengan 300 personil musyrikin Quraisy. Dipimpin Abu Jahal. Wah, ini seru nih, karena waduh, Abu Jahal buat 300 lagi. Teman-teman yang Allah muliakan, 30 lawan 300 itu 1:10. Jadi kalau perang tanding itu misalnya ngadep-adepan gitu perangnya, itu 1:10 orang. Ini sih bukan perang, lebih tepat keroyokan ya kalau terjadi peperangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bendera yang dibawa berwarna putih dibawa oleh Abu Marsad Kanaz bin Husain al-Ghanawi. Jadi yang bawa pancinya beliau. Jadi tidak harus Abu Bakar, tidak harus Hamzah bin Abdul Muttalib yang bawa bendera. Kadang-kadang siapa aja yang diperintahkan oleh Hamzah, dia harus pegang bendera, ya dia harus pegang bendera. Gitu.
Namun tidak terjadi pertempuran antara pasukan Abu Jahal dengan pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak terjadi peperangan. Jadi ada seorang Arab lah namanya Majdi bin Amir al-Juhani. Beliaulah yang mendamaikan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi peperangan antara Hamzah dengan Abu Jahal. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dua syariah ini, satu syariah Ubaidah bin Haris, yang satu lagi syariah Hamzah bin Abdul Muttalib, walaupun ya katakanlah tidak terlalu terjadi peperangan, kayak Ubaidah bin Haris kan cuma lempar-lemparan anak panah, walaupun tidak terjadi peperangan sengit. Di syariahnya Hamzah pun apalagi tidak terjadi peperangan sama sekali karena ditengahi oleh Majdi bin Amr al-Juhani. Tapi setidaknya teman-teman yang Allah muliakan, sekalipun tidak terjadi peperangan, setidaknya kita akan pahami bahwa kaum muslimin secara mental sudah ready, sudah siap berhadapan dengan orang-orang kafir. Buktinya mereka siap berhadapan-hadapan walaupun kemudian tidak jadi perang. Tapi setidaknya sudah hadir pun, sudah datang pun, sudah bersiap-siap pun, itu sudah mencukupi menunjukkan mentalitas yang sudah cukup kuat. Itu kaum muslimin. Ketika ada perintah atau izin untuk berperang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selain mental yang sudah kuat, yang kedua, setidaknya kita bisa pahami bahwa betapa loyalnya kaum muslimin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa loyal. Apapun yang Nabi perintahkan, sami'na wa ta'na. Ini luar biasa. Apa namanya, disuruh perang, mau. Wah, disuruh kemana? Siap. Disuruh ini siap. Yaitu loyalitas yang cukup tinggi terhadap Nabi SAW. Padahal Nabi nggak ngasih harta, Nabi nggak ngasih jaminan kaya, Nabi juga nggak ngasih jaminan kekuasaan. Tapi kok sedemikian mudah kaum muslimin taat kepada Rasulullah SAW. Allah, ini menunjukkan loyalitas yang cukup tinggi. Yang terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad SAW dalam syariah ini setidaknya memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa Nabi SAW tidak pilih kasih, tidak tebang pilih di dalam pengutusan perang. Padahal Nabi juga tahu kalau perang itu beresiko mati. Tetapi Nabi SAW tidak kaku dan tidak baku harus orang lain lah, karena ya kalau orang lain mati kan relatif tidak jauh lebih sedih. Makanya Nabi tetap menolak ta'assub tersebut, menolak kecenderungan tersebut. Nabiullah Muhammad SAW harus fair. Kalau memang harusnya diutus ya diutus, walaupun dia paman kandung sendiri. Makanya Nabi mengutus Hamzah. Ini membuktikan bahwa Nabi tidak pilih kasih dalam masalah perang. Nabi tidak tebang pilih dalam masalah perang. Pokoknya kalau orang itu sudah punya kesiapan, sudah punya kompetensi, dia perang. Walaupun saudara, walaupun anak, kesannya begitulah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, saya coba bahas dulu tentang benderanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar tidak terlalu jauh begitu ya. Yang pertama ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala Makkah yaumal fath. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah yaumal fathi, ketika hari Futuh Mekah. Seulang, ketika hari Futuh Mekah. Waliwa'uhu abyad. Waliwa'uhu abyad. Dan liwaknya adalah berwarna putih. Jadi bendera yang berwarna putih dalam bahasa hadis riwayat Ibnu Majah disebut dengan liwa. Liwa itu bendera putih yang bertuliskan La ilaha illallah dan warna tulisannya berwarna hitam. Itu disebut dengan liwa. Hadis dari Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi, kata sahabat dari Haris bin Hasan, qadimtul Madinah fara'aitun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qa'iman 'alal mimbar. Kata Hasan bin Haris, saya masuk ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, terus saya melihat Nabi sedang berdiri di atas mimbar. Jangan bayangkan mimbar itu podium, Pak. Nanti kalau berdiri di atas mimbar, berarti Nabi berdiri di atas podium. Bahaya ini. Karena mimbar bukan podium, podium bukan mimbar. Jadi saya perlu tegaskan, mimbar itu di zaman Nabi persis seperti anak tanggal.
Jadi anak tangga undakan 1 yang dekat tanah, naik lagi undakan 2, naik lagi undakan 3, undakan 4 sampai undakan sekian lah begitu. Itu kaitannya dengan tangga. Nah, mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 undakan, 1, 2, 3. Nah, yang ketiga inilah yang suka dipakai oleh Nabi untuk berdiri ataupun sholat wajib ataupun sholat sholat wajib, sholat sunnah sholat rawatib dilakukan alal mimbari di atas mimbar. Allah. Jadi mimbar bukan podium. Mimbar itu kayak 3 undakan. Di undakan ketiga lah dipakai untuk sholat, dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan yang lain. Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Teman-teman yang Allah muliakan, di hadis riwayat Abu Daud dari Bara' bin Ajib, kata Bara' bin Ajib, ba'atsani Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim mengutus saya, kata Bara' bin Ajib. Ilal Bara', maaf ini. Kata Muhammad, ba'atsani Muhammad al-Qasim ilal Bara' bin Ajib. Ini perlu saya koreksi lagi. Jadi Bara' bin Ajib didatangi oleh Muhammad bin Qasim. Gitu. Muhammad bin Qasim mendatangi Bara' bin Ajib. Kemudian Muhammad bin Qasim bertanya kepada Bara' bin Ajib tentang royah. Kalau tadi kan di atas liwa bendera putih, tapi ada tulisan La ilaha illallah berwarna hitam. Yang kedua, royah. Royah itu dijelaskan oleh Bara' bin Ajib. Maka apa itu royah? Qala kanat sauda murabba'ah min namirah. Kata Bara' bin Ajib, yang disebut dengan royah itu adalah kain berwarna hitam. Kanat sauda, kain berwarna hitam, murabba'ah, persegi bentuknya. Persegi itu bangun datar, jadi bukan bujur sangkar, tapi persegi, berarti ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Min namirah, kainnya dari kain namirah. Bentuknya murabba'ah, persegi, warnanya sauda, hitam. Itu disebut dengan royah. Liwa bendera putih, royah bendera hitam. Itu yang dijelaskan oleh hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Selain riwayat di atas, terdapat juga riwayat yang menyebutkan bahwa panji Islam berwarna merah, berwarna kuning. Kalau di Indonesia warna kuning itu bukan panji Islam, ya, tapi tanda orang meninggal dunia. Dari kertas budget lagi. Tapi riwayat tersebut statusnya dhaif, rata-rata statusnya dhaif. Yang menyebutkan warnanya kuning, warnanya merah, rata-rata hadisnya bermasalah. Atau dalam kurung hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, bahkan dalam penjelasan hadis di bawah ini tidak saya terjemahkan, tapi saya bacakan saja dan saya terjemahkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kana maktuban ala rayatihi. Kemudian ditulis di atas bendera yang berwarna hitam tadi kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ditulis di dalam bendera berwarna hitam atau rayah, kata Abdullah bin Abbas. Tapi sanadnya ini bermasalah. Sanadnya bermasalah. Allah benar tidaknya wallah. Kalau kajian di alma mater saya itu dipastikan dhaif. Bendera warna hitam atau warna putih yang ada tulisan La ilaha illallah dalam kacamata teman-teman, analisa teman-teman dari alma mater saya itu dipastikan dhaif. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ghazwah pertama Abwa tidak terjadi peperangan, dan setelah itu ada Sariyah 1, Ubaidah bin Haris, ada Sariyah 2, Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian membawa bendera, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, dan itu semuanya dijelaskan dalam literatur hadis yang sahih. Adapun bendera berwarna kuning dan merah dihukumi hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk di ghazwah yang kedua. Teman-teman yang Allah muliakan, di tahun kedua Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Kalau tadi kan bulan Safar. Bulan Safar itu Abwa. Safar,
Rabiul Awal. Jadi cuma selisih 1 bulan itu. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadang rombongan Umayyah bin Khalaf. Ceritanya mau menghadang rombongan Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf itu sekitar 100 orang. Dan mereka membawa 2.500 ekor unta. Jadi 2.500 unta plus dengan barang-barang dagangan yang sudah mereka beli itu dijaga hanya oleh 100 orang saja. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tentu ini peluang untuk melakukan perampasan terhadap harta-harta kaum muslimin yang dulu ketika kaum muslimin hijrah itu jadi bacakannya orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW berangkat tuh untuk memastikan mereka tidak keburu sampai atau mereka tidak mau Nabi SAW sebelum mereka sampai ke kota Mekah itu harus sudah bisa dikuasai. Itu harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Muhammad dan kaum muslimin sampai di sebuah daerah namanya Buaq. Itu salah satu bukit di Buhainah, arahnya dari Radwa. Nah, saya tidak cari di peta, silakan cari saja daerah Buaq yang ada di Bukit Buhainah. Namun teman-teman yang Allah muliakan, ternyata yang mau dihadang sudah nggak ada. Yang mau menghadang sudah nggak ada. Yang mau dihadang sudah tidak ada. Jadi ketika Nabi sampai di Buaq, ternyata orang-orang yang orang Umayyah bin Khalaf dan juga orang-orang kafir Quraisy yang tadinya tinggal di Buaq sudah melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah, dan ini akhirnya jadi gagal. Teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi dari Buat menuju Syam, bukan dari Buat menuju Mekah. Jadi dari Buat, jadi orang-orang Quraisy dengan 2.500 ekor untanya dengan 100 orangnya itu istirahat di Buat menuju Syam. Tapi Nabi datang ke Buat, ternyata mereka sudah pada bertolak menuju Syam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi bukan kegagalan ya, tetapi ada pelajaran penting lah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa timing waktu itu menentukan keberhasilan. Kita berpacu dengan waktu, jangan sampai kemudian orang begitu semangat ya untuk melakukan perlawanan, tetapi minus persiapan. Itu bahaya. Orang semangat melakukan perjuangan, menegakkan keadilan, tetapi minus persiapan, minus ilmu, minus strategi. Bahaya betul. Sangat bahaya. Jadi dalam konteks ini kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebisa mungkin peperangan dalam bentuk apapun itu, baik fisik maupun non fisik, sudah semestinya melalui persiapan dan ilmu yang mapan serta strategi yang tepat. Nah, begitu susah menang. Nanti ada beberapa kasus di mana Nabi misinformasi dari mata-matanya, dan itu berdampak pada para kemenangan yang diraih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bahas dalam perang Hunain, insya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, itu ghazwah yang kedua. Tidak terjadi peperangan, ternyata dibuat ini di daerah yang namanya Buat ini Umayyah bin Khalaf sudah bertolak, sudah meninggalkan daerah tersebut, sehingga Nabi pulang dengan tangan kosong. Ghazwah ketiga, berarti ini Nabi terus lagi. Pada bulan Jumadil Awal, kalau tadi kan ghazwah pertama bulan Safar, ghazwah kedua bulan Rabiul Awal, ghazwah ketiga bulan Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, berarti sekitar selisih 3-4 bulanan, 3 bulanan antara antara ghazwah dibuat dengan ghazwah yang ketiga ini. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu membawa 150 orang. Ini ghazwah yang ketiga. Tapi dalam riwayat yang lain disebut dengan dalam riwayat yang lain hanya 200 personil. Ini wallahu a'lam mana yang tepat. Untuk menghadang rombongan Quraisy yang akan pergi ke Syam. Yang akan berdagang ke Syam. Oh iya, ini saya koreksi lagi dulu teman-teman. Jadi yang pertama, yang kedua tadi bertolak dari Buat menuju Mekah. Nah, kalau yang satu ini, yang ghazwah ketiga, mereka rombongan mau pergi ke kota Syam.
Dan itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika orang-orang Quraisy berangkat menuju Syam, kaum muslimin sudah menghitung. Ini pelajaran penting juga ya, bahwa tetap menghitung time ini sangat penting sekali dalam aktivitas peperangan. Ini pelajaran bagi Nabi. Kaum muslimin menghitung, Nabi Allah Muhammad SAW menghitung, maka Nabi bergerak menuju lembah namanya Al-Usyairah. Menuju lembah namanya Al-Usyairah. Kemudian Nabi SAW tidak mendapati rombongan dagang Quraisy di Al-Usyairah. Kenapa? Karena kafilah tersebut telah bertolak menuju Syam. Sehingga tidak terjadi pertempuran di antara keduanya. Jadi ini 2 kali Nabi kecelek ya, pokoknya gagal bertemu dengan musuh. Kenapa? Karena selalu keduluan. Jadi Nabi datang sudah pada pergi, Nabi datang sudah pada ngilang. Dan ini jadi pelajaran penting. Sekarang ini jadi pelajaran penting bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah perang. Maka Nabi nanti ke depannya dalam masalah perang selalu datang lebih awal dibanding musuhnya. Itu nanti setelah sekian lama. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada peperangan dengan pasukannya Abu Sufyan bin Harb, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Bani Mudlij ini sekutunya Bani Zamrah. Nah, saya wajar ya, jadi sekutunya Bani Zamrah, jadi sekutunya Nabi. Dan Bani Zamrah sudah duluan waktu Nabi ke Abwa. Itu Nabi ke Abwa ketemu dengan Bani Zamrah, mereka masuk Islam. Nah, pada Ghazwah yang ketiga disebut dengan Ghazwah Al-Usyairah, itu Nabi akhirnya ketemu dengan Bani Majlis yang merupakan sekutu dari Bani Zamrah. Allah alam. Nah, akhirnya Bani Majlis masuk Islam. Nabi akhirnya mengadakan perjanjian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak ke kota Madinah, dan saat itu, dan ini kebiasaan Nabi SAW, kalau Nabi Ghazwah pasti kota Madinah ada amirnya, ada wakilnya, ada wakil Nabi SAW selama Nabi melakukan perjalanan. Ini biasanya Nabi. Teman-teman yang Allah muliakan, itu Ghazwah yang ketiga. Sekarang Sariyah yang ketiga, ini Sariyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah perang Usyairah, walaupun tidak terjadi peperangan ya, tapi perjanjian damai saja dengan Bani Madlij. Nabi SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi ke daerah Harar. Pergi ke daerah Harar untuk menghadang rombongan dagang Quraisy. Ini syariah, artinya Nabi tidak ikut serta. Saat berangkat dengan berjalan kaki bersama 26 sampai 64-an orang. Ini pastinya itu ya antara itu 24 atau 60 sampai 64. Tapi kita ambil saja 23, misalkan atau 23 24 lah kita ambil gitu ya. Teman-teman yang Allah muliakan, pasukan itu berjalan malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Ini jalan kaki ke Harar. Malam jalan, siangnya ngumpet. Nah, pada hari yang kelima sejak keberangkatan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini tiba di Harar, kemudian mencari-cari pasukan yang dituju, ternyata rombongan itu pun sudah tidak ada. Sudah melewati tempat yang disebut dengan Harar. Sa'ad pun akhirnya tidak mengejar. Jadi ya karena pesan Nabi kan hadang di Harar. Di Harar nggak ada, ya sudah pulang. Tapi dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan terjadi friksi, terjadi peperangan. Tapi saya rasa kembali ke pesan Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah dipesankan oleh Nabi kalau tidak ada tahan atau hadang di daerah Harar. Saya setelah sampai di Harar tidak ada, ya sudah Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya memilih untuk pulang. Allah. Itu syariah yang ketiga yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, ada yang disebut dengan Ghazwah yang keempat, yakni ini berarti Nabi SAW terus serta nih di dalamnya. Ghazwah yang keempat ini dilatar belakangi oleh kezaliman seorang Bedui ya, yang disebut dengan Qirz bin Jabir. Jadi orang ini perampok, suka ngerampas harta orang. Qirz bin Jabir, susah. Qirzun darinya.
Qirs bin Jabir. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Qirs bin Jabir ini menyerang peternakan yang dimiliki atau tempat gembalaan yang dimiliki oleh orang-orang Madinah. Jadi penduduk Madinah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau menggembalakan kambing itu mereka punya tempat khusus. Nah, tempat khusus inilah yang jadi tempat gembalaan kambingnya orang-orang Madinah, itu diserang oleh Qirs bin Jabir, diserang. Sampai akhirnya Qirs bin Jabir mendapatkan beberapa ternak kambing. Nah, setelah Nabi SAW tahu, maka Qirs bin Jabir langsung dikejar. Ini kayak inilah ya pengejaran musuh, dikejar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya Qirs bin Jabir ini tidak ketemu, tidak kekejar, singkat cerita. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, peperangan atau pengejaran terhadap Qirs bin Jabir inilah yang kemudian nanti dikenal dengan nama Badar 1. Kenapa disebut Badar 1? Karena pengejaran Qirs bin Jabir, kemudian penyerangan Qirs bin Jabir itu masih di sekitaran sumur Badar. Masih di sekitaran daerah Badar. Cuman di situ tidak terjadi peperangan seperti Badar yang kedua. Jadi Badar yang dahsyat yang kita kenal 313 lawan 1000-an orang, itu disebut Badar kedua, bukan Badar pertama. Nah, Badar pertamanya ini, Ghazwah yang keempat, disebut dengan disebut dengan perang Badar yang tanpa ada peperangan di dalamnya. Tapi ya karena di dekat Badar, itu dinamakanlah perang Badar. Jadi perang kan seringnya berdasarkan tempat ya, perang Karawang, perang Tasik ya, jadi perang daerah mana gitu, perang. Jadi karena disebut daerah untuk menegaskan peperangan terjadi di tempat tersebut, makanya disebutnya lah perang Badar 1. Kenapa perang Badar 1? Karena peperangannya terjadi di sekitaran Badar. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi di pertarungan ini tidak terjadi peperangan sama sekali. Teman-teman yang Allah muliakan, syariah yang keempat, tadi syariah yang ketiga, sudah syariah yang keempat adalah syariah dari Abdullah bin Jahsy. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Jahsy pada bulan Rajab bersama 8 orang kaum muhajirin. Ini jadi syariah terepik. Kenapa? Karena syariah ini punya banyak implikasi hukum. Ini syariah penutup. Jadi syariah yang keempat ini, Nabi mengutus Abdullah bin Jahsy pergi ke sebuah daerah, tapi daerah itu dirahasiakan oleh Nabi. Nabi hanya ngirim surat, naruh surat ke Abdullah bin Jahsy, kata Nabi nanti buka di daerah tertentu. Nah, pokoknya jangan buka sekarang, bukannya entar. Teman-teman yang Allah muliakan, Abdullah bin Jahsy melakukan perjalanan 2 hari, kemudian akhirnya membuka pesan yang kemudian dititipkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Jahsy. Jadi setelah 2 hari perjalanan, berada di titik tertentu, Abdullah bin Jahsy buka surat. Ternyata isi suratnya adalah perintah Abdullah bin Jahsy supaya menuju daerah Nakhlah. Itu daerah antara Mekah dan Taif. Nanti Nakhlah ini juga ketika Futuh Mekah jadi tempat penghancuran berhala. Ada di daerah Nakhlah juga. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bahkan berhalanya orang-orang Taif adanya di Nakhlah. Nah, Abdullah bin Jahsy diperintahkan oleh Nabi untuk menuju Nakhlah. Setelah 2 hari melakukan perjalanan, dikasih tugas menuju Nakhlah, dan Allah bin Jahsy sami'na wa ata'na, siap saja, perintah kemanapun oke lah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Jahsy pergi ke daerah Nakhlah. Kemudian Abdullah bin Jahsy mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku, kita ditugaskan pergi ke daerah Nakhlah. Tapi, kata Abdullah bin Jahsy, saya tidak mau memaksa kalian untuk ikut saya. Saya tidak mau paksa. Jadi saya serahkan ini kepada kalian. Kalau kalian mau pulang, kita pulang. Kalau kalian mau mengikuti pesan Nabi, silakan ikut pesan Nabi sesuai dengan bersama saya. Jadi kalau tidak mau ikut, ya silakan pulang. Abdullah bin Jahsy tetap jalan. Tapi kalau misalkan mau ikut, ya ayo jalan. Kata Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita sampai di Nakhlah, dan mereka memutuskan untuk siap berangkat dengan Abdullah bin Jahsy. Sampailah mereka di daerah Nakhlah. Di daerah Nakhlah ini, teman-teman yang Allah muliakan, mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Quraisy. Jadi ada Ibnul Hadrami, ada Utsman bin Abdullah,
Kemudian ada Naufal bin Abdullah, itu di antara tokoh-tokoh yang hadir di Nahlah. Ada Hakam bin Kaisan, itu budaknya Hisham bin Mughirah. Dan mereka dedengkotnya Quraisy lah begitu. Abdullah bin Jahsy dan pasukan kemudian bermusyawarah. Ini kita melihat ada rombongan pembesar-pembesar Quraisy nih. Kira-kira dari keturunan Mughirah kan. Mughirah ini tokoh terkenal dari Bani Mahzum. Ketika dimusyawarahkan gitu, terus gimana nih caranya? Sudahlah, gimana lagi? Jadi ini yang perlu saya garis bawahi teman-teman. Ini kan di bulan Rajab, itu hari terakhir bulan Rajab. Jadi bulan Rajab kan bulan yang diharamkan berperang. Jadi mereka punya pilihan sangat dilematis. Ini sorenya atau menjelang sore lah gitu. Ini hari terakhir bulan Rajab. Tapi kalau nunggu malam, artinya nunggu sudah tidak lagi di bulan Rajab, mereka sudah pergi semua. Dan kemungkinan tidak bisa dikejar. Sekarang mereka ada di hadapan kaum muslimin, menjelang sore itu, ini harus ada tindakan yang sangat cepat. Gitu. Harus gimana ini? Serang, berarti melanggar bulan Rajab. Ditunda besok pagi supaya selesai bulan Rajabnya dulu, nantinya takut keburu pergi. Ini kan dilematis bagi Abdullah bin Jahsy juga kaum muslim. Akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, Abdullah bin Jahsy berijtihad dengan kaum muslimin bahwa orang-orang ini harus diperangi. Walaupun dengan konsekuensi melanggar ketentuan bulan Rajab. Melanggar ketentuan dilarangnya berperang pada bulan Rajab. Itu kesimpulan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah terjadi peperangan, begitu nanti dijelaskan di slide berikutnya, ada Waqid bin Abdullah At-Tamimi, itu melepaskan anak panahnya sehingga mengenai Amr bin Hadrami, sehingga dia mati. Gitu. Amr bin Hadrami. Kemudian Utsman bin Abdullah dan Hakam bin Kisan itu berhasil ditawan. Ditawan oleh kaum muslimin. Adapun Naufal bin Abdullah Al-Mughirah berhasil melarikan diri. Jadi ada satu yang mati, 2 ditawan, 1 kabur. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang 2 ditawan ini akhirnya dibawa menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bawa harta rampasan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada 2 tawanan terus bawa tawanan perang, Nabi Allah Muhammad tidak setuju dengan tindakan Abdullah bin Jahsy. Nabi menunjukkan ketidaksetujuannya. Nabi menunjukkan ketidaknyamanannya ketika Abdullah bin Jahsy bawa 2 tawanan dan membawa harta rampasan. Kenapa? Karena peperangan itu terjadi pada bulan Rajab dan itu bulan yang dilarang untuk berperang di dalamnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tidak hanya itu yang kemudian menjadi kegelisahan Nabi. Tuduhan orang-orang Quraisy, nyinyiran orang-orang Quraisy itu begitu dahsyat dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diserang secara personal diserang. Itu di antara kegelisahan Nabi ya. Jadi satu, melanggar ketentuan tidak boleh berperang di bulan haram dalam kurung bulan Rajab. Yang kedua, nyinyirannya luar biasa ya, pedas-pedas sih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Baqarah ayat 217 sampai 218. Pada ayat ini dijelaskan intinya, teman-teman yang Allah muliakan, berperang di bulan haram itu dosa. Tetapi kemusyrikan jauh lebih dosa. Murtad jauh lebih dosa. Dan orang-orang yang musyrik, orang yang murtad itu jauh lebih berhak untuk diperangi di bulan apapun. Perang di bulan Rajab itu jelas dosanya. Tetapi membiarkan orang musyrik, membiarkan orang yang murtad bisa jadi jauh lebih berdosa. Kenapa? Karena kemusyrikan dan murtad itu jauh lebih parah ketimbang perang di bulan Rajab. Jangan sampai gara-gara bulan Rajab akhirnya kita tidak memastikan kemusyrikan itu hilang. Gara-gara bulan Rajab kita tidak lagi punya care, punya sense terhadap kemusyrikan. Jangan sampai begitu. Jangan sampai orang cuek dengan kemurtadan gara-gara bulan Rajab dilarang berperang. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau ada kemusyrikan, ada murtadan di situ, maka perang-perang deh. Walaupun ada di bulan Rajab. Kenapa? Ya dosa musyrik, dosa murtad jauh lebih berat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai pada penjelasannya nanti di 218, silakan dibaca saja. Tapi intinya bahwa Allah Azza wa Jalla justru meng-ACC apa yang menjadi ijtihadnya Abdullah bin Jahsy
Dan akhirnya Nabiullah Muhammad SAW itu akhirnya menerima juga apa yang telah diputuskan oleh Abdullah bin Jahsy. Kenapa ya? Karena Allah Azza wa Jalla telah membenarkan apa yang menjadi ijtihadnya Abdullah bin Jahsy. Teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di ringkas di hikmah dan pelajaran sebagai penutup ini biar nanti kita bisa lanjut di poin berikutnya. Hikmah dan pelajaran, teman-teman yang Allah muliakan, peperangan memiliki peran dan tujuannya. Jadi ini tidak mungkin asal bunuh, asal panah, asal tombak. Semua pasti ada tujuan, ada peran dan tujuan. Peperangan diperintahkan dalam rangka membangun kualitas hidup manusia dan agama agar tetap dalam kualitasnya yang terbaik kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai ada nyawa yang dikorbankan begitu saja, jangan sampai ada agama yang dinodai begitu saja. Makanya perang tujuannya hanya justru untuk menjaga, membangun kualitas hidup dan agama supaya menjadi kualitas yang tetap dalam kualitas yang terbaik. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, banyaknya peperangan di zaman Nabi menunjukkan betapa pentingnya menjaga kualitas hidup dan agama. Jadi jangan sampai kemudian difahaminya bahwa oh ini Nabi cinta perang, enggak. Justru perang terjadi gara-gara mencintai kehidupan itu sendiri dan mencintai agama. Karena kalau tidak berperang, Nabi Allah Muhammad justru akan banyak mengorbankan nyawa yang tidak berdosa. Maka ini perlu dilindungi nyawa-nyawa yang tidak berdosa ini dengan peperangan. Jadi perang justru melindungi hidup dan melindungi kehidupan serta melindungi kualitas agama. Jadi betapa pentingnya menjaga hidup, betapa pentingnya menjaga agama, Nabi hanya sering perang. Allah a'lam. Baik Ghazwah maupun Sariyah, keduanya atas dasar instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga apapun peperangan yang terjadi selalu menyibukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan 1,6 bulan terjadi peperangan, akhirnya Nabi sibuk terus kan. Berarti kita simpulkan Bapak Ibu Allah muliakan bahwa calon-calon orang hebat memang selalu sibuk. Jadi orang sibuk itu ya tanda calon orang yang hebat. Ya, asal jangan sok sibuk. Jadi Nabi itu orang yang sibuk, makanya jadi orang hebat luar biasa besar. Kenapa ya? Karena disibukkan terus. Jadi tidak mau ada momen nganggur, tidak mau ada momen peluk lutut, tiduran rumah. Jadi semuanya dalam konteks yang sangat sibuk. Habis perang ngurusin rumah tangga, bikin fatwa, diskusi dengan sahabat, terus nerima ini, macam-macam. Itu tugas Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hanya bersedia yang Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, setiap peperangan memiliki kisah dan ibrahnya sendiri-sendiri. Nanti kita detailkan pada perang yang memang benar-benar terjadi perang. Di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Qainuqa, perang Khaybar, perang Hunain, perang apalagi Tabuk, nanti kita coba detailkan. Dan itu punya kisahnya tersendiri dan ibrah. Allah a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, para sahabat berjihad dengan menyandarkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tawakal tingkat tinggi. Bukan kepada jumlah, bukan kepada logistik. Sama sekali bukan kepada jumlah, bukan kepada logistik. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemenangan tidak linear dengan jumlah pasukan dan lengkapnya persenjataan dan perbekalan. Kemenangan adalah hak otoritas Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla hubungannya, semakin besar peluangnya bagi kaum muslimin untuk menang. Semakin akrab, semakin punya peluang besar untuk menang. Dan itu menjadi rumusan. Jadi ya tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan logistik atau senjata. Yang penting taat dan tidak melakukan maksiat. Karena itu menambah kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, dan kedekatan dengan Allah memudahkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Seluruh peperangan selalu menekankan aspek ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Tasid, perang tidak mungkin diizinkan maksiat dan tidak mungkin dilarang taat. Sebaliknya, diharuskan taat dan dilarang maksiat. Allah a'lam. Keutamaan Ubaidah dan Hamzah yang langsung memimpin pasukan Sariyah pertama di dalam sejarah Islam, itu jelas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bukti bahwa perjuangan Islam diletakkan atas dasar profesional dan demi kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan satu kabilah tertentu, adalah dengan tampilnya Hamzah sebagai panglima perang. Karena kalau Nabi inginnya membela kabilahnya saja, maka Nabi tinggal nugasin non-kabilah beliau untuk terus-terusan berperang. Dan keluarganya jangan yang berperang. Ternyata Nabi tidak suka. Nabi tidak mau. Bahkan keluarga dekatnya pun disuruh
perang. Ini demi profesional dan demi kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan satu kabilah saja. Allah. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai ahli pemanah, salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan dalam peperangan, peluang besar melukai musuh dengan kecilnya resiko bagi si pemanah. Karena kan jarak jauh pemanah. Jadi jarak jauh. Kenanya paling besar peluangnya dan kita lebih jauh dari tembakan musuh atau dari serangan musuh. Walaupun ya tergantung jagonya pemanah. Bisa jadi jangkauannya jauh lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika musuh telah mendekat, maksudnya musuh sudah semakin banyak dan mendekat, maka panahlah mereka terus-menerus. Jadi memang ini jadi dalil tentang anjuran memanah. Perang Abdullah bin Jahsy menjadi perang yang paling dilematis karena ada ijtihad sahabat yang awalnya tidak disetujui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk tolerannya Nabi, bentuk tawasudnya Nabi, bentuk adilnya Nabi. Awalnya tidak setuju dengan pendapat, tapi kemudian jadi setuju. Kenapa? Karena Allah telah menyetujui. Allah a'lam bishawab. Ijtihad para sahabat berdasar pada kondisi yang tengah dihadapi dan terbatasnya komunikasi dengan Nabi. Itu ijtihad sahabat. Jadi sahabat itu jauh dari Nabi, nggak bisa nanya ke Nabi. Tapi ini fenomena belum pernah dijelaskan oleh Nabi. Jadi Nabi menyampaikan fatwa di tengah oleh para sahabat ketika mereka dekat dengan Nabi. Giliran mereka jauh dengan Nabi, ketemu fenomena yang berbeda, ketemu fakta yang berbeda, sehingga mereka tidak tahu jawaban Nabi apa, karena fenomenanya baru. Mau nanya, jelas tidak mungkin, karena jaraknya terbilang jauh. Akhirnya mereka berijtihad. Kayaknya sih begini nih, akhirnya ya sahabat berijtihad, karena melihat fenomena yang tidak pernah Nabi jelaskan dan tidak pernah Nabi ajarkan, fenomenanya tetap ada dan mereka harus memutuskan suatu putusan hukum. Akhirnya mereka berijtihad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ijtihad Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelas tegasnya bahwa bulan haram tidak boleh berperang. Itu di surat At-Taubah 36. Tapi sahabat beristihad di kenyataan, di kondisi yang real, bahwa kalau mereka tidak diperangi, mereka pulang. Dan kalau mereka kemudian diperangi, ya melanggar bulan haram. Ini mereka daripada orang Quraisy itu pulang, mendingan melanggar bulan haram. Itu kata pilihan Abdullah bin Jahsy. Sampai akhirnya Allah turun tangan dan menyelesaikan perbedaan antara nabinya dengan para sahabat saat itu, dan clear sudah masalahnya. Dan ini hanya sebatas perbedaan pengambilan dasar hukum. Ternyata dua-duanya bisa diakomodir oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rumusan umum awalnya tidak boleh. Untuk kasus-kasus tertentu boleh berperang di bulan-bulan haram. Allah a'lam bishawab. Makanya dijelaskan oleh Al-Qur'an, ada dosa yang lebih besar daripada perang di bulan haram. Di antaranya dosa mengusir penduduk dari tanah miliknya. Itu termasuk murtad dan musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Salah saya itu dulu, barangkali teman-teman yang Allah muliakan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Jazakallah khairan atas penjelasannya, Ustaz Daniel, daripada malam kali ini terkait perangan. Pada rekan-rekan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol. Maka silahkan. Kalau mungkin saya coba ini, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Baik. Nah, ini terkait perang ini cukup ini, maksudnya ya terkait kondisi saat ini, terkait perang Palestina ya. Jadi yang agak terkait kan terkait kalau di penjelasan pada malam ini ya, artinya perang itu kita menjaga kualitas agama dan sebagainya. Nah, tapi terkadang ya dengan dan saat ini paham-paham yang saat ini dianggap peperangan itu sebagai apa ya, ekspansi apa? Tidak manusiawi dan yang sebagainya. Ya, tidak manusiawi, dan artinya perang itu kayak apa ya? Nggak ada solusi lain lah selain perang kan kayak gitu. Ya padahal ya kalau kita lihat jadinya
dalam mulai jadi menganggap ajaran agama Islam itu jadi seperti apa ya, keras dan sebagainya. Padahal kan memang ya kondisinya kayak di Palestina ya, seperti kita tahu ketika anggapannya jadinya dibalik, kenapa harus dibalas gitu ke Israel sehingga jadi korban di pihak Palestina ya. Itu dan mungkin penjelasan terkait perang itu apakah kita bisa memulai sendiri atau memang menunggu diserang ya, mungkin kasarnya seperti itu. Ya, kalau konteks ofensif ya, menyerang atau untuk membebaskan, memang para ulama lebih cenderung pada perlunya ada pemimpin yang tertinggi, yang itu bisa menggerakkan seluruh elemen kaum muslimin. Kalau sifatnya lebih ke ofensif. Tapi kalau defensif, bertahan, itu siapa saja punya hak. Setiap orang punya hak untuk bertahan. Misalkan kayak ada negara berdaulat, negara ini negara muslim, katakan begitu. Negara yang sudah berdaulat, negara yang sudah memegang hak kepemilikan terhadap tanah yang mereka injak, tanah yang mereka tempati, tanah yang mereka diami, mereka adalah pemilik sahnya, negara yang berdaulat dengan segala ornamen ke sebuah negaranya itu sudah komplit dan sebagai sebuah negara, kemudian dijajah. Maka mereka yang dijajah wajib melawan. Tidak ada alasan lain, wajib melawan. Jadi kalau kemudian yang dijajah atau yang diintimidasi atau yang dirampas tanahnya kemudian diam, malah mereka termasuk orang-orang yang lemah dan kemudian dikenai hukum dalam konteks Al-Quran. Orang-orang yang diam, tidak mau berangkat perang, padahal tidak punya uzur. Itu kan kena pasal nantinya itu. Dan itu jelas di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang punya tanah, punya kehormatan, punya kedaulatan, pertahankan itu semua. Ketika datang penjajah, ya lawan. Siapapun penjajahnya. Kalau toh kemudian nanti ujung-ujungnya kalah, yang penting sudah melakukan perlawanan. Saya kasih perbandingan barangkali. Ketika rumah saya dirampok, Pak, misal ini, naudzubillah. Misal rumah saya dirampok oleh penjahat, manalah gitu. Maka saya punya kewajiban untuk mempertahankan harta yang saya punya. Entah barang-barang yang ada, entah HP, entah uang, pokoknya saya harus jaga harta saya. Saya lawan merampok ini. Ternyata perampoknya lebih dari satu. Wah, dikeroyoklah saya, matilah saya misalkan. Maka dalam penjelasan hadis Nabi SAW, orang yang mati mempertahankan kehormatan, hartanya, keluarganya, dia mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid. Itu mempertahankan harta, mempertahankan rumah, mempertahankan kehormatan dirinya, dihukumi syahid. Apalagi mempertahankan tanah airnya, mempertahankan negaranya, mempertahankan kedaulatannya. Sama hukumnya. Syahid. Makanya berani seorang syekh dari Indonesia namanya Kiai Haji Asy'ari atau Syekh Hasim Asy'ari itu berani menegaskan bahwa melawan penjajah bentuk jihad. Tahun berapa itu? Saya lupa lagi. 10 November lah. Tanggal 10 November itu jadi hari pahlawan. Kenapa? Karena ada arek-arek Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo melakukan perlawanan terhadap orang-orang Belanda. Dan itu resolusinya resolusi jihad. Melawan penjajah itu jelas jihad. Jadi itu satu poin bahwa jangankan menjaga kedaulatan negara, mempertahankan harta rumahnya saja itu bagian daripada jihad, sehingga yang meninggal dalam kasus tersebut disebut dengan syahid. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi konteks kita berperang ofensif memang diperdebatkan di kalangan para ulama karena sekarang setiap negara sudah berdaulat. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke mana? Ke Italia, ngajak mereka masuk Islam, kalau nggak Muslim kita perang, nggak bisa ujuk-ujuk gitu karena kita tidak punya pimpinan yang kemudian disepakati oleh seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Tidak ada, belum ada seperti itu. Entah kalau sudah ada mungkin lain persoalan. Tapi sekarang belum ada. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi kalau bicaranya defensif, melakukan perlawanan dalam artian pembelaan terhadap dirinya, itu jelas wajib. Jelas wajib. Konteks Palestina itu bukan ofensif orang Islamnya. Mereka diam, mereka bertahan, Pak.
Maka kalau orang-orang Palestina bertahan dari penjajahan, maka hukumnya wajib untuk melakukan perlawanan. Wajib. Karena orang Palestina bukan nyaplok tanah, tapi dicaplok tanah. Wajib melawan. Maka orang-orang Palestina daripada meninggalkan tanah Palestina, ya mendingan mati. Kalau mau bantu, sampai ada yang bilang kalau mau bantu, kata orang Palestinanya, jangan suruh kami hijrah. Jangan suruh kami pergi dari tanah Palestina, berikan kami senjata. Itu cukup bagi kamu. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena dijajah oleh Yahudi. Dirampas oleh Yahudi, dijarah oleh Yahudi. Wajib melawan? Wajib. Yang bilang tidak wajib atau harus pindah, itu fatwa paling aneh yang pernah saya dengar. Paling aneh itu, luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan diambil contohnya, hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Oh, makin aneh lagi. Makin, karena tidak apple to apple perbandingannya. Masya, kalau ada ini, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada itu luar biasa aneh sekali. Punya rumah dirampok, yang benar itu melawan, Pak. Bukan pergi lantas tidak kembali. Kata tuan rumahnya, ya ambil aja dah. Itu TV, no laptop, nih HP. Nah ini berangkas, duitnya miliaran, ambil aja deh, saya mau pergi. Masa begitu punya rumah? Yang nyuruh begitu kan aneh, melawan ketentuan hadis Nabi. Makanya dalam konteks Palestina, mereka bertahan. Fahaminya mereka bertahan. Melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang ingin merampas tanah, merampas rumah, merampas harta, merampas nyawa mereka. Mereka melawan. Cara berlawannya bagaimana? Ya, seperti yang kita lihat. Ada faksi-faksi jihadis yang kemudian ada di kota Palestina, dan mereka memastikan kamilah orang-orang yang akan tetap melakukan perlawanan. Dan kalau pakai hadis yang tadi, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Jika sudah rusak penduduk Syam. Penduduk Syam rusak, maka fala khaira fikum. Tidak ada kebaikan bagi kalian, tidak ada kebaikan di tengah-tengah kalian. Jadi barometernya adalah penduduk Syam. Supaya penduduk Syam tidak rusak, maka harus ada la yazalu unasun min ummati mansyurin. Maka tidak boleh berhenti. Harus tetap ada di kalangan manusia dari umatku yang mansyurin, yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sampai hari ini demi Allah orang Palestina selalu ada yang komitmen melakukan perlawanan dan pembelaan terhadap nilai-nilai Islam. Sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Jadi kalau nyinyir sama Palestina, saya agak sangsi, Pak, ini kenapa kok bisa begitu? Padahal jelas kok mereka membela tanah air mereka, dan mereka disebutkan oleh hadis Nabi sebagai barometer keimanan, barometer kebaikan. Bukan daerah yang lain, Pak. Syam. Itu makanya Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. Sampai 3 kali, Pak. Sampai sahabat, Rasul fi yamanina dong. Rasul fi yamanina dong. Setelah Syam disebut 3 kali, baru kata Nabi, barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami dengan negeri Yaman kami. Baru Nabi sebut Yaman. Lagi yang nyeletuk, yang ketiga, ya Rasulullah, sebut juga dong negeri Najd. Sebut juga negeri Najd. Kata Nabi, Najd itu tidak akan barokah. Kenapa? Karena di sanalah ada 2 tanduk setan. Dan Najd itu menurut sebagian ulama, saya tetap menggunakan sebagian karena ada yang bilang Najd itu Irak. Ada website-nya itu. Tapi yang lebih benar pendapatnya adalah daerah sekitaran Riyadh. Itu Najd. Wallah. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau orang memahami perang di Palestina atau perang membela tanah airnya, perang membela hak-haknya, kedaulatannya, itu disebut sebagai orang-orang yang suka berperang, jawabannya salah. Kenapa? Karena itu reaksi. Mereka berperang karena didatangi sama penjajah. Kalau nggak ada penjajah, ya nggak ada perang. Tapi kan dipancing untuk berperang, akhirnya datang penjajah, ya akhirnya mau nggak mau mereka harus berperang. Padahal mereka tidak menghendaki perang. Mereka ingin damai, ingin nyaman, ingin sejahtera, ingin harmonis, tapi para penjajah tidak mau itu semua. Karena tidak mau itu semua, ya berarti orang-orang yang dijajah akan terus mempertahankan tanah mereka, harta mereka, rumah mereka,
dan sampai kapanpun akan terus melakukan perlawanan. Karena itu reaksi, bukan aksi. Jadi kalau dianggap salah, yang anggap salah itu yang salah. Allah a'lam bishawab. Saya rasa itu dulu. Iya. Taruh Ustaz, ya, Ustaz. Atas jawabannya, alhamdulillah ya, maksudnya dengan materi malam ini kita juga lebih paham Ustaz. Maksudnya memang seperti banyak pemikiran paham-paham yang menggerus pemikiran setiap muslim, sehingga terkesannya jadi negatif perang-perang yang dilakukan oleh orang-orang muslim kan, seperti itu. Padahal ya gitu, setiap peperangan ya kadang-kadang yang kita bukan pelakunya, justru yang lebih heboh. Betul. Biasa komentator lebih heboh daripada pemain. Putus Pak Irfan. Halo Iwan, mau nanya dong. Yang ditanyakan mungkin kita cukupkan untuk malam ini, salah ya. Saya mau nanya, Pak. Anda Mas Eko. Heri Ustaz. Pak Heri, Mas Heri. Ketukar. Bukan tadi nggak dari awal, nggak tahu, mudah-mudahan tadi belum dijelasin. Terkait dengan syariah Ustaz. Iya. Itu kan sifatnya ada kafilah dagang yang diserang sama pasukan kaum muslimin, kemudian diambil dagangannya Ustaz. Nah ini sering juga dijadikan serangan oleh pihak-pihak tertentu dengan kalimat yang cukup menohok, diistilahkan bahwa Nabi Muhammad itu perompak gitu Ustaz. Nah itu penjelasannya gimana Ustaz? Apakah memang ketika itu dianggap sedang dalam kondisi berperang gitu? Sehingga peperangan itu bisa secara konsisten dilakukan dalam waktu-waktu kapanpun gitu. Ya. Demikian Ustaz. Baik. Terima kasih Mas Heri. Pertama yang harus ditegaskan adalah Nabi SAW ketika melakukan penghadangan, melakukan perampasan, itu kan dalam rangka melaksanakan izin dari Allah Azza wa Jalla dengan kalimat Al-Hajj ayat 39 dan 40. Udzina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu. Ini yang harus ditegaskan dulu poinnya, bahwa Nabi dibolehkan menghadang, dibolehkan melawan, bahkan dibolehkan mengambil harta milik orang-orang yang dihadang. Kenapa boleh? Karena Nabi zulimu, Nabi dizalimi. Dari mana Nabi dizaliminya? Kita tahunya dari mana Nabi dizaliminya? Ayat 40-nya kata Allah Azza wa Jalla, alladzina ukhriju min diyarihim. Kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi, satu, mereka mengusir Nabi. Satu. Yang kedua, kalau diusir dari kota Mekah, otomatis tanah yang ada di Mekah, rumah yang ada di Mekah gimana? Ternyata jawabannya dicaplok sama orang-orang Quraisy. Jadi bacakan orang-orang Quraisy. Rumahnya Abu Bakar, rumahnya Utsman, rumahnya sahabat-sahabatnya termasuk rumah Nabi, itu jadi bagi-bagi harta. Bisa teman-teman bayangkan Abdurrahman bin Auf datang ke kota Yathrib tidak punya apa-apa, padahal orang kaya. Tapi ya karena mintanya kaya, di Madinah kaya lagi. Urat kayanya kuat ya. Karena memang bekerja keras dan punya feel bisnis yang luar biasa. Itu Abdurrahman bin Auf. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga hartanya habis. Diinfakkan kan begitu. Tapi kan akhirnya ya tertinggal sudah. Seluruh hartanya ditinggalkan sudah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang ke Madinah, ke Yathrib, ya kaya lagi. Kenapa? Karena memang mereka punya kemampuan untuk berbisnis di tingkat yang luar biasa, dan tambah lagi keberkahan dari Allah. Kan komplit sudah jadi.
Jadi kembali kepada pertanyaan, Nabi menjarah dalam tanda petik ya, mengambil haknya orang-orang Quraisy karena orang-orang Quraisy lebih dulu mengambil haknya kaum muslimin. Jadi kalau dalam bahasa kisos itu al-anfu bil anfi, al-ain bil ain, hidung ketemu hidung, mata ketemu mata gitu. Mata satu dilukai, ya dilukai juga satu mata yang melukai mata kita. Itu kan kisos namanya. Al-anfu bil anfi, al-ain bil ain, al-uzun bil uzun. Kalau telinganya digunting, ya gunting lagi telinganya kan gitu loh. Itu namanya kisos. Nah, sekarang harta kaum muslimin di kota Mekah dijarah. Harta kaum muslimin di kota Mekah jadi bacakan. Hartanya kaum muslimin di kota Mekah dibagi-bagi kepada para pembesar kota Mekah. Dan Nabi tidak menuntut itu dibalikin. Cuman ketika mereka lewat kota Madinah, apa yang mereka bawa serahin. Ini kan biar tos-tosan lah ya. Kalau mau tidak diambil harta yang dibawa oleh orang-orang Mekah ke Syam atau dari Syam ke Mekah itu, ya kembalikan harta tanahnya kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Kan mereka sudah ngerampas duluan, sudah mengusir, hartanya dirampas. Makanya Nabi SAW dan juga kaum muslimin diizinkan berperang. Kenapa? Karena Nabi sudah diusir, hartanya dirampas, kekayaannya diambil alih, maka boleh melakukan perlawanan. Caranya gimana? Hadang. Kalau sudah dihadang, ya perang. Kalau sudah perang, ya diambil barang-barangnya. Itu satu poin. Yang kedua, kalau toh kemudian kita sepakati terjadilah peperangan. Kan tadi kalau dibaca dari penjelasan tadi ya, baik Ghazwah 1, Ghazwah 2, Ghazwah 3, Ghazwah 4, Syariah 1, Syariah 2, Syariah 3, Syariah 4 kan belum terjadi peperangan yang dahsyat. Terakhir di Syariah 4 itu di Abdullah bin Jahsy sampai punya tawanan 2, punya harta rampasan kan begitu, kemudian bunuh satu orang dan akhirnya kabur satu orang. Itu kan ada di Abdullah bin Jahsy. Tapi selebihnya itu tidak terjadi peperangan, lemparan panah tapi nggak ada yang kena. Jadi kalau poin yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, dengan berperang kemudian salah satunya kalah, maka harta yang kalah kan jadi ghanimah. Sehingga Nabi bukan merampas. Nabi berperang, kemudian menang, dan akhirnya mengambil ghanimah yang kalah. Karena yang tujuh perang tadi, baik Ghazwah yang 4 dan Syariah yang 3, itu kan tidak terjadi peperangan. Ghazwah Abwa, kemudian Ghazwah Juhfah, kemudian Juhfah itu Syariah, kemudian Syariahnya Hamzah, Syariahnya Ubaidah bin Haris, Syariahnya Hamzah, Syariahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Syariahnya Syariahnya Ubaidah bin Haris, Syariahnya Hamzah, Syariahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kan tidak terjadi peperangan. Cuma lempar-lemparan panah saja. Tapi Syariahnya Abdullah bin Jahsy baru jadi peperangan. Ghazwah 1, Ghazwah 2, Ghazwah 3 sampai pada perang Badar 1 itu juga tidak jadi peperangan. Jadi tidak ada yang dirampas dan dijarah oleh Nabi, tidak ada. Nabi nggak ngerampok apa-apa karena di 7 peperangan yang Syariah 3, yang Ghazwah 4, Nabi tidak terjadi peperangan di dalamnya, nggak ada yang dirampas. Jadi Nabi bukan Robin Hood yang ngerampas dulu baru dibagian, karena memang nggak terjadi peperangan, tidak terjadi perebutan harta di situ. Lawan Nabi datang udah ngilang, Nabi datang udah nggak ada, Nabi ketemu tapi tidak jadi peperangan, kan dalam ceritanya demikian. Baru terjadi peperangan, katalah peperangan dalam artian yang sebenarnya itu pada Syariahnya Abdullah bin Jahsy. Nah, karena sudah terjadi peperangan sampai ada yang mati 1 dan 2 ditawan 1 kapur, maka harta yang kalah disebut dengan ghanimah. Maka itu bukan merampok, itu sudah menjadi hukum internasional saat itu, bahwa yang kalah hartanya akan diambil oleh yang menang. Itu rumusan dan sudah jadi hukum internasional zaman itu. Makanya kalau kaum muslimin yang kalah, harta kaum muslimin yang habis. Tapi Allah takdirkan Nabi setiap peperangan melawan orang-orang kafir, Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemenangan bagi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu diberikan kemenangan. Ya mungkin ada problem di Uhud sama di Hunain, tapi selebihnya kan Masya Allah itu menang terus, ghanimahnya masuknya banyak terus. Jadi bukan merampok. Hukum internasionalnya
Makanya saya lihat dulu. Kalau menghadang kemudian di 8 itu tidak terjadi peperangan, hadang-hadangan terus kemudian dirampok itu lain persoalan. Ini tidak berperang, judulnya berperang. Tapi ketika kalah, maka harta yang kalah jadi milik yang menang. Dan itu hanya terjadi pada syariah Abdullah bin Jahsy, syariah keempat. Selebihnya tidak ada aktivitas peperangan, tidak ada ghanimah yang didapatkan. Jadi ya kalau disebut perampok ya saya rasa ngaji lagi sejarah. Baca lagi sejarah, karena dalam literatur sejarah Nabi tidak merampok. Nabi itu berperang, yang kalah ghanimahnya diambil, dan itu sudah jadi hukum internasional yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in, jika perang melawan orang kafir, maka harta peperangan itu menjadi milik yang menang, kecuali peperangan sesama muslim, nggak ada ghanimah. Nggak ada ghanimah. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan berperang, itu nggak ada ghanimah di antara mereka. Sama sekali. Karena bukan peperangan melawan orang kafir. Ya, kalau melawan orang kafir bukan ngerampok. Berperang, mengalahkan orang kafir, dan yang kalah mau tidak mau hartanya harus diambil. Sama yang menang. Saya rasa itu wajar. Masa yang kalahnya kafir, terus yang ngambil harta orang kafir, yang kehilangan harta orang Islam, malah jadi nggak fair. Malah yang menang jadi rugi bandar. Sudah menang tapi hartanya malah diambil sama yang kalah. Jadi yang menang ya yang ngambil harta, masa yang ngambil harta yang kalah. Allah a'lam. Saya rasa itu, Pak. Allah. Syukran Ustaz. Baik, kepada Ustaz. Baik, alhamdulillah juga ingat waktu juga, Ustaz. Mungkin kita cukupkan juga untuk malam hari ini. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya. Semoga semuanya memberikan pencerahan bagi kita untuk mengamalkan ke depannya. Baik, kita sudahi dengan baca alhamdulillah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya sebagai MC wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.